Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Puji Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali bersama berkumpul untuk bersama-sama belajar dalam program belajar bareng kitab Kejadian. Mari sebelum kita belajar lebih lanjut kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau beri kepada kami di sore hari ini. Untuk kami belajar dari kitab Kejadian, untuk kami menarik pelajaran berharga untuk setiap kehidupan kami, dan untuk kami menerapkannya dalam kehidupan kami. Roh Kudus mampukan kami mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Kejadian. Nah, kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini saya memberikan satu judul yaitu belajar dari Henokh. Henokh ini merupakan satu tokoh di Alkitab yang hanya nyempil sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi kita melihat ada hal yang menarik dalam kehidupannya, yaitu bagaimana ia mengalami satu perjumpaan, pengalaman pribadi, persekutuan pribadi, dan sampai dia diangkat oleh Allah. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bersama-sama di waktu yang lalu kita belajar awal yang baru dari keturunan Set, adanya jalur keturunan Adam dan Hawa, selain dari Kain dan Habel, yaitu dari seorang Set. Dari Set inilah muncul kemudian ada Abraham, ada Daud, sampai kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, ini merupakan satu bukti bahwa Tuhan sudah merencanakan semuanya, bahwa Tuhan merencanakan semuanya menjadi baik, menjadi indah. Rencana penyelamatan di dalam Yesus kita melihat diawali dari keturunan Set tersebut. Dan lewat keturunan itu kita melihat bagaimana karya Allah, keselamatan yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus itu menjadi bagian setiap orang yang percaya. Kemudian kita juga melihat bagaimana umur manusia di masa itu. Banyak orang yang berumur panjang, sampai ada Metusalah misalnya, yang berumur sampai 969 tahun. Apa kata Alkitab tentang umur manusia? Misalnya kita bisa melihat di Mazmur pasal 90, bahwa umur manusia dikatakan 70, kalau kuat 80 tahun. Dan kita melihat bagaimana kehidupan kita sebagai manusia pun, kita menyadari ada satu batasan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita terus hidup abadi dalam satu kekuatan yang sama, meskipun bukti ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan sudah semakin canggih dan sudah semakin banyak vitamin-vitamin untuk misalnya meremajakan sel-sel tubuh dan lain sebagainya. Tetapi kita bisa melihat dari Alkitab bahwa ada batasan umur bagi setiap orang yang hidup, ya, bagi manusia. Kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian ada di antara sekian keturunan itu ada seorang yang bernama Henokh. Kisah Henokh ini bisa kita baca kembali dalam Kejadian pasal yang kelima. Kita buka bersama-sama Kejadian pasal yang kelima, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kejadian pasal 5, kita baca mulai dari ayat yang ke-18. Kejadian pasal 5 ayat yang ke-18. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henokh. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henokh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun lalu ia mati. Ayat 21, setelah Henokh hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henokh mencapai umur 365 tahun. Ayat 24, dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Ini Bapak Ibu bagian yang kita lihat yang begitu menarik
Begitu juga bisa menginspirasi orang percaya. Di ayat yang ke-24, dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Berbahagia setiap kita membaca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat di ayat yang ke-24 ini, dalam beberapa terjemahan lain, akan saya bacakan misalnya di bahasa Indonesia masa kini, dan karena Henok selalu hidup akrab dengan Allah, ia menghilang karena diambil oleh Allah. Karena Henok dikatakan selalu hidup akrab dengan Allah, ia menghilang karena diambil oleh Allah. Kemudian kita melihat lagi Bapak Ibu saudara sekalian di terjemahan lain, misalnya di Indonesia literal, ya, terjemahan literal Indonesia. Di ayat yang ke-24, dan Henok hidup bergaul dengan Elohim, kemudian tidak ada lagi karena Elohim telah mengangkatnya. Kemudian satu lagi di terjemahan lama, maka Henok itu hidup dengan Allah, maka tiadalah ia lagi karena diangkat Allah akan dia. Ini Bapak Ibu beberapa terjemahan lain yang dapat memperkaya pengetahuan kita, ya. Ada yang dikatakan tadi karena Henok akrab dengan Allah, maka dikatakan Allah mengangkat dia. Di ayat yang ke-24, ia menghilang karena diambil oleh Allah, karena diambil oleh Allah. Beberapa ayat juga kita melihat Bapak Ibu Saudara sekalian di Ibrani pasal yang ke-11 misalnya. Ibrani pasal yang ke-11 cerita tentang para saksi iman di ayat yang ke-5 ya. Ibrani pasal 11 ayat yang ke-5. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Ini Bapak Ibu. Dikatakan karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, karena beriman maka Henok tidak mati, melainkan diangkat dan dibawa kepada Allah. Tidak seorang pun dapat menemukan dia, sebab dia sudah diangkat oleh Allah. Dalam Alkitab tertulis bahwa sebelum Henok diangkat, ia menyenangkan hati Allah. Nah ini Bapak Ibu Saudara sekalian menjadi perenungan dan juga bagaimana kita sebagai orang percaya hendaknya juga melihat ini sebagai sesuatu yang kita rindukan. Ada satu hubungan intim dengan Tuhan, bukan hanya percaya, bukan hanya kita tahu Tuhan Yesus itu juru selamat misalnya, bukan hanya kita KTP-nya Kristen, tetapi kita rindu punya satu hubungan yang akrab, yang intim dengan Tuhan. Dan kita melihat seperti Henok Bapak Ibu dikatakan maka ia diangkat oleh Allah, mengalami satu perjumpaan pribadi, mengalami satu hubungan yang spesial, mengalami satu kemelekatan, ya kedekatan dengan Allah. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian dari beberapa ayat ini tentu ada hal-hal yang bisa kita tanyakan, misalnya tentang bergaul dengan Allah. Kalau dalam terjemahan lain tadi dikatakan akrab, ya akrab. Bapak Ibu kalau misalnya ada teman, akrab itu bisa saling bercerita, bisa saling membantu, bisa saling curhat dan lain sebagainya. Dan kemudian sejatinya Bapak Ibu kalau kita melihat dalam kata-kata atau bahasa aslinya sebenarnya apa arti bergaul ini? Apa arti bergaul ini ya? Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu saudara sekalian. Misalnya kita melihat kalau kita membuka satu eh, website ya. Di sini saya menggunakan babelhub.com ya, babelhub.com. Di sana kita melihat ada beberapa arti yang bisa kita maknai dari bergaul ini. Kata bergaul dengan Allah dari kata bergaul ini
kita melihat dari asal kata lakak, ya lakak ini lakak, lahkah, lahkah. Terjemahan sederhananya mengambil, menerima, kemudian seiz itu seperti merampas, kemudian membeli, membawa, menikahi, menerima. Ya, dalam terjemahan sederhana yaitu mengambil. Ya, maka dikatakan tadi dalam terjemahannya diangkat, diambil, diambil oleh Allah. Kalau kita hubungkan dengan tadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita melihat dalam kultur Yahudi ya atau masa kuno dulu, tindakan ini seringkali termasuk dalam satu perjanjian resmi ya dalam konteks pernikahan atau dalam konteks transaksi jual beli properti. Maka ketika sudah dijual, dibeli, maka itu bisa diambil. Konsep tentang mengambil istri misalnya. Ini bukan tentang keputusan personal saja, tetapi juga keputusan komunitas dan sah secara hukum karena melibatkan keluarga dan seluruh seluruh apa ya tua-tua adat, seluruh sukunya dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita melihat dari arti kata ini, tentu ini sangat dalam ya Bapak Ibu saudara sekalian. Bagaimana dalam kehidupan Henok di sana dikatakan kata diangkat ini merupakan sesuatu yang sangat dalam karena artinya sangat luas maknanya Bapak Ibu. Bagaimana ada satu hubungan ya dikatakan tadi akrab sehingga dikatakan Allah mengangkatnya dengan tidak ada menyalahi hukum dan itu memang sudah dikatakan menjadi satu pengetahuan dari semua orang bahwa ternyata Henok itu dikatakan ia berkenan kepada Allah. Ini yang kemudian kita resapi, kita maknai dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pun berkenan kepada Allah. Itulah yang dikatakan Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau sudah berkenan kepada Allah dikatakan firman Tuhan Allah ingin dia dekat. Maka dikatakan ia diangkat oleh Allah. Bapak Ibu sekalian, kita melihat dalam kehidupan Henok pun tadi di Kejadian pasal 5, apakah kemudian ketika Henok mengalami satu keakraban dengan Allah, dia menjadi seorang penyendiri yang kemudian tidak bergaul dengan siapa-siapa? Kalau kita lihat di ayat 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Bapak Ibu, Henok ini manusia yang biasa. Dikatakan dia tetap bergaul dengan manusia, dia tetap memiliki hubungan suami istri dengan istrinya dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Henok ini bukan sosok yang kemudian ketika dikatakan bergaul dengan Allah, dia menyendiri di hutan, kemudian tidak mau bergaul dengan siapapun, hanya berdoa, baca firman. Ternyata tidak demikian. Henok dikatakan bergaul dengan manusia, memiliki hubungan suami istri, memiliki keluarga, memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Bagi kita artinya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Dalam kehidupan kita sehari-hari pun, kegiatan kita sehari-hari, apapun yang kita laksanakan, semua itu bisa normal seperti biasa. Tetapi di sisi lain kita bisa dalam setiap keseharian kita memiliki satu keakraban intim dengan Tuhan di dalam segala hal. Artinya kita mau untuk bertanya, mau sharing, mau curhat kepada Tuhan. Apapun yang kita putuskan, apapun yang kita rindukan, Bapak Ibu, ceritakan kepada Tuhan. Miliki satu hubungan yang intim, bukan hanya sekedar KTP-nya Kristen, bukan hanya sekedar ke gereja, bukan hanya sekedar melayani, tetapi satu relasi. Ku terhubung denganmu, gitu ya, ada lagu seperti itu. Ini yang kita lihat dari seorang Henok. Bahkan dikatakan tadi, kalau dihubungkan dengan misalnya gambaran seorang mempelai laki-laki dan perempuan seperti tadi diangkat oleh Allah. Kalau hubungannya ini gambaran ya Bapak Ibu sekalian bagaimana Allah sebagai mempelai laki-laki kepada gerejanya, jemaat Tuhan. Yang mana Allah sebagai mempelai laki-laki, kemudian gerejanya sebagai mempelai perempuan.
ada satu hubungan yang mana nanti ketika ada kesusahan besar ya, maka Tuhan dikatakan akan mengangkat umatnya. Bapak Ibu saudara sekalian, kasih Tuhan itulah yang mampu mengangkat setiap kehidupan kita. Ya, kalau kita mempelajari Alkitab, Bapak Ibu, bukan sekedar karena kebenaran kita, manusia tidak ada yang benar di hadapan Allah, tidak ada yang sempurna di hadapan Allah. Tapi oleh karena anugerah Tuhan kita diselamatkan untuk dapat terus berjalan di dalam kebenaran. Maka yang kita rindukan di sini bukan artinya kita kemudian membatasi hubungan dengan orang lain, dengan keluarga kita menjadi orang aneh dan lain sebagainya, tapi justru dalam setiap aktivitas kita sehari-hari kita mau terhubung terus dengan Tuhan. Simpelnya bagaimana? Pelajari firman Tuhan, baca Alkitab, Bapak Ibu, dan berdoa, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, dan kita dalam kehidupan kita pribadi memiliki satu komunikasi yang intim dengan Tuhan, komunikasi yang sehari-hari dengan Tuhan, Bapak Ibu, orang yang akrab. Maka kita kalau berdoa, Bapak Ibu saudara sekalian, ya jangan sampai kita berdoa hanya hafalan. Oh, berdoa itu seperti ini yang bagus, yang keren. Tapi justru dari hati kita sendiri, Bapak Ibu, jangan doa itu dihafalkan, kemudian kita berdoa supaya terlihat orang keren, supaya terlihat orang rohani, jangan seperti itu. Tapi justru dengan satu kepolosan, akrab, bicara yang polos kepada Tuhan. Jangan dibuat-buat kalau berdoa itu. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita belajar dari Henokh tentang kehidupan yang akrab, kehidupan yang intim dengan Tuhan. Lalu Bapak Ibu kalau kita melihat dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, apakah ada contoh lain tentang diangkat oleh Allah ini? Apakah ada contoh lain tentang diangkat oleh Allah ini? Kita melihat Bapak Ibu, ternyata ada juga contoh tokoh lain yang diangkat oleh Allah. Kalau kita buka bersama-sama dalam kitab Dua Raja-Raja, di sana kita akan melihat seorang nabi yang bernama Elia. Dua Raja-Raja pasal yang kedua. Dua Raja-Raja pasal yang kedua kita baca saja Bapak Ibu, kalau di Henokh ceritanya hanya sangat singkat di Kejadian, tapi di Dua Raja-Raja 2 ini kita melihat ada satu cerita yang cukup panjang. Alkitab memberikan informasi yang cukup banyak. Ayat 1, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai, Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu pergilah mereka ke Betel. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke surga? Jawabnya, aku tahu, diamlah. Ayat 4, berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Tapi jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu sampailah mereka di Yeriko. Pada waktu itu mendekatlah rombongan nabi yang ada di Yeriko kepada Elisa serta berkata kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini tuanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan, terangkat ke sorga? Jawabnya, aku juga tahu, diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke sungai Yordan. Jawabnya, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. 50 orang dari rombongan nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, dikulungnya, dipukulkannya ke atas air itu, maka terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanah yang kering. Dan sesudah mereka sampai di seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu. Berkatalah Elia, yang kau minta itu adalah sukar.
Tapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan jika tidak, tidak akan terjadi. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, kisah yang cukup dramatis ya kalau saya katakan bagaimana Elia terangkat naik ke surga dalam angin badai. Jadi kalau kita bertanya tentang diangkat oleh Allah tadi, mungkin menjadi pertanyaan kita, diangkat oleh Allah itu apa itu ya? Diangkat oleh Allah itu apa? Maka kita melihat bahwa dalam firman Tuhan tadi, pengertiannya kalau kita melihat di dua raja-raja tadi bahwa diangkat oleh Allah dihubungkan dengan naik ke surga, terangkat ke surga. Kita tidak tahu yang eh, tentang Henok ya Bapak Ibu, caranya terangkat bagaimana, tetapi tentang Elia kita tahu dia dikatakan datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya. Pemandangan yang sangat eh, mengerikan, menakutkan, sekaligus mungkin sangat luar biasa menakjubkan bagi seorang Elisa. Bagaimana dia melihat Elia diangkat ke surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, dari sini kita melihat salah satu tokoh yang terangkat juga adalah seorang Elia. Dan kalau kita melihat juga dalam kehidupannya ternyata tidak selalu mulus, tidak selalu indah, tidak selalu kemudian mengalami mujizat dan lain sebagainya. Kalau kita baca satu raja-raja akhir-akhir dan kemudian dua raja-raja awal tadi bagaimana Elisa dan Elia, dua orang yang dipakai Tuhan, Elisa mengikuti Elia. Elia dalam kehidupannya, dalam pelayanannya dia ternyata tidak hanya mengalami hal yang enak. Dia pernah sampai ke padang gurun karena dia ketakutan oleh ancaman Isabel. Tapi kemudian Allah dengan kasihnya datang kepada Elia, kemudian dia menguatkan Elia kembali sehingga Elia kembali ke jalan yang ditunjukkan Tuhan. Sampai kemudian dia dalam istilah sekarang mengkader Elisa untuk menjadi penggantinya. Nah Bapak Ibu, ini menjadi bukti bagaimana kehidupan orang yang diangkat Allah itu ya sebenarnya biasa saja. Tidak berbeda dengan orang-orang lain, mengalami pasang surut kehidupan. Tapi bagaimana mereka terus berjalan, 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 sampai kemudian mereka mengalami satu perjumpaan pribadi yang indah dengan Tuhan. Ya, ayat yang ke-11 tadi, dua Raja-Raja 2, ayat yang ke-11 dikatakan, sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, lagi ngobrol Bapak Ibu Saudara sekalian. Tiba-tiba datanglah kereta berapi dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke surga dalam angin badai. Ya. Bapak Ibu ini luar biasa sekalian. Nah kita pun Bapak Ibu kalau kita melihat dalam firman Tuhan, apakah ada juga ayat yang bercerita tentang pengangkatan ini? Kita lihat misalnya di 1 Tesalonika pasal yang keempat, ini seringkali juga kita baca ketika ada ibadah penghiburan. 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Lihat Bapak Ibu Saudara sekalian, ternyata ada juga janji Tuhan tentang pengangkatan ini yang kalau dalam bahasa Inggris dikatakan rapture ya.
Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka. Mereka ini siapa? Mereka yang mati dalam Kristus. Demikianlah untuk apa? Dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kita belajar pengangkatan, kita belajar tentang diangkat oleh Allah. Tujuannya apa Bapak Ibu Saudara sekalian? Sebenarnya tujuannya adalah untuk kita dikatakan mengetahui maksud rencana Tuhan, bahwa Dia ingin dekat dengan kita. Dia ingin kita berada di mana Dia berada. Itu yang dikatakan dalam Yohanes ya. Aku ingin supaya di mana aku berada, engkau pun bersama-sama dengan aku. Yohanes, kita melihat Bapak Ibu, pasal 14. Ini ayat yang terakhir, ayat 1. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, aku dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kalau kita renungkan, Bapak Ibu, ini sangat indah. Dikatakan di ayat 3 tadi, apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali kepadamu dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin Bapak Ibu sekalian. Ibarat seperti suami istri ya Bapak Ibu. Ketika suami sudah menyiapkan satu tempat untuk istrinya, calon istrinya, kemudian ketika itu sudah siap, calon istrinya itu dibawa ya ke tempat di mana dia berada. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada di situ. Hubungan, kalau kita melihat gambaran antara mempelai pria dengan mempelai wanita. Nah, hubungan Kristus dengan gereja. Hubungan yang apa? Hubungan yang akrab, hubungan yang intim, Bapak Ibu. Nah, karenanya Bapak Ibu sekalian, maka mari kita pun dalam hidup ini, mari kita belajar untuk bergaul dengan Allah. Bahasa sehari-hari mungkin berjalan bersama dengan Tuhan sehari-hari. Diawali dengan mengandalkan Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, tetapi kita tahu bahwa kita perlu ada Tuhan bersama dengan kita. Musa pernah katakan, kalau engkau tidak besertaku, jangan suruh aku berjalan. Ya, ketika mereka di padang gurun, Musa bersama bangsa Israel. Kita pun dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita perlu Tuhan. Jalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, karena Tuhan yang lebih dahulu mengasihi kita, rindu akrab dengan kita, rindu untuk dekat dengan kita. Sehingga pada saatnya nanti kita pun akan mengalami satu pengangkatan. Kalau kita tidak mengalami kematian di bumi ini, kita akan alami satu pengangkatan. Kalaupun kita alami kematian, Bapak Ibu, kita nanti suatu saat akan dikumpulkan bersama-sama dengan orang-orang percaya untuk bersama-sama dengan Tuhan. Tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan dan pengharapan untuk kita terus berjalan dalam firman Tuhan, dalam iman di dalam Yesus Kristus. Sama-sama kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Sungguh indah Tuhan, kehidupan Henok, kehidupan Elia, kehidupan orang-orang yang bergaul dengan Engkau. Dan biarlah kami juga, Tuhan, termotivasi dan kami juga diberikan kerinduan Tuhan. Untuk kami dekat selalu dengan Engkau, menjalin hubungan yang akrab intim dengan Engkau. Dan biarlah satu saat nanti Tuhan, Engkau menjemput kami dapat bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan ya Tuhan. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dalam apapun yang mereka pergumulkan, Engkau yang selalu menolong. Terima kasih Bapa, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, amin.